Pemirsa, kita kembali bergabung ke rapat pleno pengumuman hasil pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta 2024 dan tampaknya saat ini rapat pleno telah selesai dilaksanakan. Dalam rapat pleno tadi memang sempat diisi oleh aksi walkout dari saksi tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Saksi dari tim RK Suswono keberatan dengan hasil pengesahan rekapitulasi yang dilakukan KPU Jakarta yang menetapkan pasangan 03 Pramono Anung Rano Karno unggul dalam hasil pemilihan gubernur Jakarta 2024. Naikin. Pemirsa, KPU Daerah Khusus Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 dan hasilnya pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi yakni 2.183.239 suara atau 50,07%. Pengumuman hasil rekapitulasi dibacakan langsung oleh Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata di Hotel Saripan Pasifik Jakarta, Jakarta Pusat. Dan penetapan dilakukan setelah KPU di 6 kota dan kabupaten di Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Selatan, Barat, Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu menyelesaikan rekapitulasi. Dan sebelumnya, sebelum KPU mengesahkan hasil rekapitulasi, KPU Jakarta memberi kesempatan kepada saksi paslon untuk menyampaikan pendapat atau kejadian khusus. Dan saksi dari Ridwan Kamil Suswono pun membacakan temuan khusus terkait persoalan di TPS 08 Pinang Ranti, Jakarta Timur, serta rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Sementara saksi dari paslon Dharma Pongrekun Kunwardana juga menyampaikan keberatan dan catatan serta menyatakan tidak akan menandatangani berita acara rekapitulasi. Saksi Pramono Rano mengatakan tidak ada keberatan dan sempat mengomentari pernyataan saksi dari RK Suswono sebelum akhirnya saksi RK Suswono melakukan aksi walkout. Dan untuk saksi pasangan 02 tidak mau menandatangani berita acara. Kita kembali bergabung ke KPU berikut ini. Kami KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta sudah menyelesaikan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Tentu saja ini bukan hanya kerja KPU tapi kerja banyak pihak, terutama semua stakeholder dan komponen di DKI Jakarta, baik itu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, para jajaran kami dari tingkat KPPS sampai dengan KPU Kabupaten Kota, dan Forkopimda Provinsi DKI Jakarta. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support selama ini, juga support teman-teman media ya yang sudah membersamai kami selama proses ini. Tentu saja hal yang lebih teknis nantinya akan disampaikan oleh Pak Dodi sebagai divisi teknis, apa yang akan kita lakukan pasca ini dan bagaimana ke depannya ini nanti akan disampaikan oleh Pak Dodi sebagai divisi teknis. Silakan Pak Dodi. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Pertama kami dari KPU DKI Jakarta tentu mengapresiasi seluruh kerja keras dari jajaran penyelenggara pemilu, KPPS, Pantarli,
PPS, PPK, teman-teman KPU Kabupaten Kota yang sudah bergadang, sudah menyiapkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan ini dengan sangat baik. Ya. Tentu saja juga support dari semua divisi, pertama dari divisi logistik yang sudah menyiapkan logistik sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan H-1 sudah sampai seluruhnya ke TPS dan sekarang sudah kembali dengan aman di gudang KPU Kabupaten Kota. Yang kedua juga dari divisi data dan informasi sudah menyiapkan Sirekap dengan beberapa kali uji coba. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam itu sudah terkumpul 100% formulir C hasil dan sudah terunggah melalui info publik pilkada2024.kpu.go.id sehingga mempermudah, memperlancar dan mempercepat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten kota sampai tingkat provinsi serta meningkatkan transparansi proses pungut hitung dan rekapitulasi. Juga tentu saja dari divisi SDM yang sudah mempersiapkan seluruh badan ad hoc KPPS kita sejumlah lebih kurang 103.000 KPPS dan pengamanan TPS atau petugas ketertiban TPS juga badan ad hoc PPK dan PPS. Kami juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya beberapa KPPS yang bertugas pada hari pemungutan suara. Tentu kami akan memberikan santunan terhadap petugas penyelenggara yang meninggal dunia dalam tugas. Juga tentu saja kepada divisi sosialisasi yang sudah berupaya dengan keras melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Juga dari divisi hukum yang sudah menyiapkan persiapan untuk terjadinya apabila terjadi sengketa baik di Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran penyelenggara karena target pemungutan dan penghitungan suara zero pemungutan suara ulang pada saat Pileg Pilpres kemarin hanya 1 PSU di Menteng dan tahun ini pada Pilkada alhamdulillah tercapai zero pemungutan suara ulang. Ini menunjukkan proses pemungutan dan penghitungan suara dari sisi pemahaman regulasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu saja kepada rekan mitra kami, Bawaslu DKI Jakarta, Bawaslu Kabupaten Kota, juga teman-teman Wascam sudah berupaya sedemikian rupa. Termasuk yang paling penting adalah kesepahaman kita untuk mencegah terjadinya PSU di lapangan dengan melakukan pengawasan melekat. Ya, seperti peristiwa di Pinang Ranti, percobaan pencoblosan itu diketahui dan dicegah oleh pengawas TPS sehingga tidak sampai masuk ke kotak suara, sehingga tidak memenuhi unsur terjadinya pemungutan suara ulang. Terkait dengan tindakan-tindakan yang lainnya kami serahkan kepada Sentra Gakumdu DKI Jakarta untuk melakukan proses penegakan hukum pemilu. Selanjutnya penetapan yang kami lakukan pada hari ini akan berlaku sebagai pengumuman sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi. Kami diminta memberikan hak pasangan calon yaitu sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa pasangan calon dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi paling lama 3 hari kerja. Sehingga sejak kami tetapkan dan kami umumkan hari Minggu 8 Desember 2024 pukul 16.01, maka 3 hari kerja ke depan pasangan calon dapat mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi dengan mengacu pada keputusan KPU yang baru saja kami tetapkan, yaitu keputusan KPU nomor 210 tahun 2024. Selanjutnya kami akan umumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara melalui media cetak, laman KPU dan media sosial KPU. Masih ada beberapa tahapan lagi, yaitu tentu saja kalau ada sengketa, kami akan tunggu sengketa di Mahkamah Konstitusi, pengumuman buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK menurut
PK Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal sengketa perselisihan hasil pemilihan akan dibacakan atau disampaikan tanggal 19 sampai 20 Desember. Maka apabila tidak ada pengajuan sengketa perselisihan di Mahkamah Konstitusi, paling lama 3 hari setelah itu kami wajib mengumumkan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau gubernur dan wakil gubernur yang masuk ke putaran kedua. Tentu saja kami akan menunggu proses hak konstitusional pasangan calon untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kami akan menunggu registrasi perkara di MK dan tentu melakukan persiapan-persiapan lebih lanjut agar akuntabilitas, yaitu KPU bekerja dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya bisa kami pertanggungjawabkan kepada publik termasuk. Pemirsa, baru saja Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang ikut menyukseskan Pilkada Jakarta. Dan memang dalam rapat pleno yang digelar sejak siang tadi, hasilnya pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi, yakni 2.183.239 suara atau 50,07%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.